What's up my bro and sister, Brandon Lim di sini. Jadi dari kemarin baik banget yang tanya, you gimana sih caranya sekarang bisa foto-foto dan hasilnya bagus banget seperti profesional? Mungkin ada pertanyaan ini karena 2 bulan yang lalu, pengalaman fotografinya 0, 0%, nggak ada pengalaman sama sekali. Tapi dengan modal mau belajar, juga menabung sedikit, jadi bisa membeli kamera yang lebih serius. Karena bisa berbahasa Inggris, jadi bisa nonton tutorial fotografi yang berbahasa Inggris. So sekarang setelah 2 bulan coba bereksperimen dan selalu belajar, menurut ya lumayan juga sih hasilnya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya bisa menciptakan foto-foto yang bagus, berkualitas, dan kesannya profesional, padahal cuma di rumah aja, nggak harus ke studio. Dan kabar baiknya, you juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi setelah you selesai nonton video ini, you bisa take better photos, dan hopefully bisa take way much better photos daripada You nggak harus ke studio, you nggak harus beli peralatan yang mahal, kamera yang mahal, nggak harus tunggu jadi fotografer yang profesional. Semua serba gampang, seru, fun, dan bisa dilakukan di rumah. Tapi kalau you mau, bisa ambil foto produk-produk yang you punya, yang you jual, atau you mau foto portrait untuk diri you, atau keluarga you, teman-teman you. Well, let's talk and do business. Kalian bisa DM di Instagram @BrandonJoslim or @LimTookThis. So either way, bisa balas and we can do business together. Sebagian besar dari tips yang akan share kepada kalian ini, pelajari dari guru besar yaitu Peter McKinnon. So shout out to the main man, Peter McKinnon. You taught me a lot from your videos and I'm truly blessed that I ran into you. Jadi ini seperti versi bahasa Indonya, tapi dengan budget yang lebih rendah. Hari ini kita akan coba mengambil foto dari kartu remi import favorit dari Theory 11, yaitu Contraband Playing Cards. Jadi sebelum video ini dimulai, mau say thank you dulu ke Card Story. Thank you udah bisa kirimin kartu import Contraband from Theory 11 ini. I'm very happy. Jadi hari ini bisa take banyak foto yang lebih serius dan lebih keren dengan Contraband Playing Cards ini. Akan taruh link Instagram dan Tokopedia dari Card Story, jadi kalian juga bisa pesan kartu-kartu import yang keren seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke 3 tips dan peralatan yang pakai untuk bisa menghasilkan foto-foto yang keren. Tip dan peralatan nomor 1, obviously, jelas, kamera. You bisa pakai kamera apapun yang ada di rumah you, yaitu dari smartphone, DSLR, atau kayak pakai mirrorless camera. Zaman sekarang, smartphone aja juga udah bisa menghasilkan foto-foto yang keren, nggak harus sampai beli kamera yang mahal kok. Tapi kalau udah masuk tentang foto-foto product shots, pertanyaannya adalah bukan pakai kamera apa, tapi pakai lensa apa. Jadi untuk kalian yang masih pemula, yang baru mau beli DSLR atau baru beli mirrorless camera kayak bener-bener rekomen banget you beli lensa ini. Ini adalah lensa 50mm f1.8. Dan karena pakai Canon, ya obviously pakai lensa dari Canon. Kalau kalian pakai kamera merek lain, pasti ada juga yang 50mm seperti ini. Ya, karena dia adalah f1.8, jadi ada banyak banget cahaya yang bisa masuk. Jadi ini cocok banget untuk foto-foto di indoor. Kalian nggak harus keluar rumah, nggak harus keluar dari kamar, kalian bisa langsung take photos dengan nyaman dan baik. Kalau untuk smartphone users, ya no problem ya, karena biasanya di dalam indoor aja pasti cahayanya udah oke. Karena sekarang smartphone semua punya operating system yang sangat baik, pasti bisa cepat adaptasi dengan ruangan dan menghasilkan cahaya yang baik. So no problem for that. Tapi kalau kalian mau lebih serius lagi, bener-bener rekomen kalian upgrade ke kamera yang lebih serius, yaitu bisa mirrorless camera, seperti contohnya yang pakai ini, Canon M50. Ini adalah kamera budget, jadi nggak sampai 10 juta gitu, nggak kok. Tip nomor 2, siapkan alat bantu atau alat pemanis yang bisa mendukung produk yang you akan foto. Ini bukan hal yang susah sama sekali. Nanti akan kasih contoh bagaimana caranya bisa siapkan alat bantu untuk photoshoot kartu remi import ini. Tapi misalnya, you mau coba foto produk sepatu Air Jordan. Nah, you gunakan alat-alat bantu lainnya yang cocok dengan sepatu Air Jordan. Misalnya you punya jersey NBA Michael Jordan, atau gelang basket, bola basket, atau tas Nike, topi Chicago Bulls, atau you punya barang-barang yang berwarna merah atau putih. Nah, bisa pakai barang-barang itu. So, use anything yang cocok dengan produk itu. Ini kuncinya biar makin mudah. Foto hal-hal yang you suka. Karena kalau kita mau foto sesuatu yang kita suka, pasti itu ada hubungannya dengan apa yang kita suka secara keseluruhan. Dan biasanya kita sudah surround, kita sudah mengelilingi diri kita dengan produk-produk atau dengan barang-barang yang kita sukai. Jadi menemukan alat bantunya akan lebih cepat. Siapkan alat bantunya sekitar 5-7 item aja. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit.
Tapi sedikit boleh kalau misalnya you mau foto dengan tema minimalis. Tujuan utama kita adalah untuk membuat backdrop, nuansa, atau vibe yang mendukung produk yang kita akan foto. Jadi jangan sampai alat bantunya mencuri perhatian. Sekarang Ai akan kasih contoh bagaimana caranya Ai bisa menemukan dan menyiapkan alat-alat bantunya. Oke, pertama, jadi kita akan bahas dulu kontraband itu artinya apa. Kontraband, bahasa Indonesianya adalah barang selundupan atau barang ilegal, barang gelap, barang dari black market. Jadi bisa seputar barang, senjata, barang itu mungkin bisa box, minuman, buku, peta, senjata misalnya senjata tajam, senjata menembak, dan lain-lain. Nah sekarang coba kita pikirin dulu, itu semua tujuannya apa? Untuk transaksi. Jadi kalau untuk transaksi pasti ada yang namanya uang. Jadi bisa koin atau uang kertas. Itu bisa jadi alat bantu juga. Oke, sekarang Ai akan ajak kalian keliling. Kita akan ambil-ambil barang-barang yang ada di sekitar kamar Ai. Ai nggak harus keluar kamar. Ai jadi simply just take a look around, keliling-keliling, lihat-lihat nanti di sini ada barang apa aja yang Ai bisa pakai dan Ai akan pakai aja. So without further ado, let's go. Oke, jadi semua barang udah siapin di sini. Sekarang kita akan filter dulu. Jadi pertama, barang yang kita pakai itu ini. Ini strap gitar, tapi strap gitarnya kayaknya ada kesan warna coklat hitam begini. Kayaknya menurut Ai ini cocok banget sama Contraband punya colorway. Ini kan black gold begini. Sih, jadi kayaknya oke lah, ini masih cocok lah. Terus ada black box. Karena Contraband itu kesannya kan harus illegal, jadi ditutupin. Jadi Ai pakai black box ini. Terus ada minuman, ya bisa dipakai. Mungkin nggak harus seluruh botolnya, jadi bisa pakai ujung-ujungnya aja atau like this part right here. Dan selanjutnya ada uang koin. Uang koin ini ada koin Australia, ada American coin, Singapore, Malaysia semua. Ai ada kumpulin di sini, so bisa pakai koin ini. Ai juga ada black net wallet di sini. Jadi bisa dipakai atau mungkin Ai bisa masukin barang-barang ke sini. Jadi kayak ambil ujung di sini aja. Ai juga ada pocket knife, tapi karena di sini ada dua, Ai probably mungkin nggak bakal pakai yang ini, jadi pakai yang ini aja. Terus ada American Literature sama notebook. Tapi karena mungkin timnya Ai mau black sama gold, Ai belum tentu pakai ini. Anyway, ini buku juga udah kebanyakan, jadi pakai dua buku aja cukup. And last but not least, pastinya Contraband card itself. Yeah, so we're gonna use this card. Oh, and before we take some pictures, selalu ingat bahwa cahaya juga harus bagus dan pas pada tempatnya. Hindari lampu dari belakang kita. Jadi kalau bisa lampu itu dari depan atau dari samping supaya nggak ada shadow kayak gini nih. Tuh. Kalau bisa lightnya itu mengarah ke sana supaya shadow kita juga nggak terlalu kelihatan. Sekarang yuk baru let's go. Ayo kita mulai. Oke guys, jadi kalian tadi udah lihat Ai take photoshoot ya. Ini ada sebagian dari hasilnya dan ini belum diedit. Jadi warnanya masih raw, belum Ai touch apa-apa, bener-bener pure dari kamera Ai transfer ke handphone Ai. Ya ini beberapa hasilnya. Ai juga udah nunjukin tadi ya di beberapa slide. Saya suka banget sama ini keren sih. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir, nomor 3, yaitu editing. Nah, editing, Ai jarang banget edit lewat laptop atau komputer, malah nyaris nggak pernah. Ai juga baru belajar Photoshop sekarang, jadi ya gitu deh. Jadi Ai masih edit semua foto yang Ai take dari kamera dan dari lensa ini, itu pakai handphone. Dan sekarang Ai mau unjukin aplikasi yang Ai pakai setiap hari. Jadi ada dua aplikasi yang Ai selalu pakai, tapi ada satu yang dulu Ai pakai terus, sekarang udah hampir nggak pernah.
Yang pertama itu ya klasik ya, pasti udah tahu, VS Code. Tapi VS Code ini I bener-bener udah nggak pernah pakai. Dulu I suka pakai karena I suka edit black and white pictures. Jadi mereka punya filter yang udah bagus menurut I. Jadi I nggak usah pusing lagi. Jadi I pakai VS Code untuk edit semua foto black and white atau hitam putih I. Tapi sekarang I udah nggak pernah pakai VS Code. Snapseed ini semua juga hampir nggak pernah pakai. My go-to app, aplikasi yang I selalu pakai adalah Lightroom for Samsung. Oke, ini go-to I. Ya. Jadi ini, I tadi udah masukin 3 fotonya ya di sini. Ini buat contoh aja. Nah, ini ada beberapa foto-foto kan yang kalian lihat di Instagram dan di YouTube like this one. Oke, kita langsung aja. Jadi kalau di Lightroom ini ada yang namanya presets. Kalian mungkin bisa cari di YouTube atau bisa buat sendiri. Nah, jadi I tadi udah copy salah satu preset rahasia yang I pakai. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Jadi I udah copy tadi presetnya. Misalnya yang ini, I tinggal ke sini, paste, settings. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Oke, mungkin masih agak sedikit terlalu gelap. Jadi kita add more light here. Expose-nya naikin. Bakal tayangin fotonya langsung nanti abis ini. Ya, jadi ini before-nya tuh di sini kelihatan kan? Kayak warnanya masih nggak terlalu menyolok gitu. Tapi depth of field-nya dapet, bokehnya dapet. Jadi tulisan contraband-nya juga jelas bagus di sini. Terus ini after edit. Tuh. Ya. Nah, oke. Jadi I akan kasih tahu juga satu cara yang I pakai supaya kesannya lebih professional dan kesannya jauh lebih baik gitu daripada biasa begini aja. Itu satu lagi nih, kalau di Lightroom kalian bisa ke sini. Ini namanya effects. Nah, effects right? Tuh, effects. Oke. Nah, vignette-nya ini kan masih kosong. Jadi I pakein tuh, I kurangin ke sini, ke arah kiri ya. Vignette itu yang untuk pinggir-pinggirnya jadi bisa kelihatannya lebih gelap. Ya, misalnya kan nggak pakai nih. Coba sekarang kita pakai vignette-nya ya, kita kurangin. Tuh. Ini 30%. Nah, usually I biasanya pakai sekitar 30 sampai 40 sih. Jadi ini taruh, kita ambil pakai yang 40. Nah, tuh. Ya. Jadi kesannya lebih deep. Jadi lebih keren. Jadi fokusnya itu benar-benar ke tulisan contraband-nya, yang lain itu lagi agak gelap gitu. Jadi light-nya benar-benar fokus ke dia, ke contraband ini. Terus selain itu tambahin midpoint. Midpoint ini jadi benar-benar fokusnya makin tengah. Kurangin juga. Biasanya sekitar 35. Oke, tuh. Ini jadi jauh lebih sweet. Di sini mungkin susah ya kelihatannya. Nanti hasilnya bakal kasih lihat ya. Kalau kalian mau lebih deep lagi, sebenarnya ada feather. Tapi feather ini juga jarang pakai sih. Jadi feather bisa ditambahin. Ini jadi lebih kelihatan tuh. Tuh. Tapi biasanya sih ini tetap di tengah aja sih. Jarang pakai. Oke, nah ya. Begini udah tinggal di save to device, exporting, selesai, udah selesai. Habis itu udah deh, I post di Instagram atau enggak misalnya buat YouTube ya I pakai ini buat thumbnail dan sebagainya. Ya, jadi itu tutorialnya, itu caranya. Sebenarnya simple banget kan. Jadi kalian juga pasti bisa, yakin banget. Dari foto sampai ngedit itu sebenarnya gampang banget. Yang bikin ribet dan yang bikin susah itu adalah balikin semua alat bantu ke tempat asalnya. Itu sih yang bikin repot. Jadi itu tutorial singkat dari semoga bermanfaat. Semoga abis ini Instagram game kalian juga akan semakin baik. Jadi setelah ini Instagram story kalian, bukan Snapgram ya, Instagram story kalian juga akan semakin baik, lebih berkualitas, lebih eye-catching, lebih menarik. Orang-orang juga akan lebih enjoy melihatnya. Nggak cuma sembarangan foto aja yang di-upload. Semua akan lebih berkualitas dan lebih elegan untuk dilihat. So that's it. Subscribe to this channel if you haven't already. Give a like to this video. Share this video with your friends. Sampai ketemu di comment section. Dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brandon Lim, signing off. Peace out.